I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Jesus. We set our heart, we set our mind to you, Lord. Oh, I do what you and I do, Jesus. Oh, wonderful, awesome you are. You're the one that we need. You're the one that we need, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh, then we sing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Oh, yeah.
You let us feel your presence, Lord, today. You let us know you more today, Lord. There's something in my heart, Jesus. There is something in our heart for everyone that sees this Zoom right now. You touch every heart, Lord. You blow your spirit right now, Jesus. Kau bekerja saat ini, Tuhan. Kau taruh, Tuhan, ada api dari dalam hati kami masing-masing, Tuhan, yang mengikuti ibadah hari ini, Tuhan. Ada sesuatu yang besar, Tuhan, yang Kau mau taruh, Tuhan, kepada kami anak-anak-Mu, Tuhan, di Jakarta ini, Tuhan, anak-anak GKRI Hope, Tuhan. Kau sedang hembuskan, Tuhan, saat ini. Kau sedang hembuskan, Tuhan, saat ini. Ada kawasan lebih dan lebih lagi untuk mengenal-Mu, Tuhan. Kita move right now, Jesus. Move right now, Lord. Prepare a heart right now, Jesus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan begitu nyata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Bapa Engkau Tuhan, supaya curahkan Tuhan apapun yang kami api dengar Roh hari ini, Kudus. Tuhan, masuk dalam hati kami, Tuhan, menjadi remadan. Supaya apapun yang dia sampaikan itu adalah curahan dari hatimu yang kamu sampaikan bagi kami anak-anakmu dari tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk pujian kami bisa berkumpul dengan pujian nyembahmu. Pujian nama Tuhan akan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom GKRI Hope. Shalom. Terima kasih. Can you feel the presence of God? Bisa Yes. rasakan hadirat Tuhan ya. Wah, terima kasih. Like the presence of God so strong sekali. Like hadirat Tuhan tuh begitu kerasa. Bahkan yang di Singapura juga kerasa. Wow. And Murni, your voice is like awesome. Thank you. Ya, terima kasih udah kayak like kayak lagi di surga aku. Thank you so much, Si Sofia. No, it's okay. So maybe like how do we proceed from here ya? Yeah, you can proceed up from here, Sophia. You can start for now. I thought you want to introduce us first. Oh, sorry. Okay, I'll do this again. So sorry. Oke, buat semua anak-anak GKRI Hope, selamat datang sekali lagi. Semua anak-anak youth. Hari ini kita akan dilayani oleh Mission Day City Harvest Church ya. Dan di hari ini diwakilkan dengan Ci Sofia dari Surabaya, tapi tinggal di Singapura. Kemudian ada Ko Albert, ada Ko James ya. Jadi untuk semua anak-anak youth boleh dibuka videonya untuk memastikan setiap kita mendengarkan dengan baik, dengan bersukacita. Silakan Ci Sofia. Oke, Shalom GKRI Hope.
ya kalau misalkan bisa kayak klik-klik reaction ya, tolong diklik reactionnya. Atau kalau misalkan bisa melambaikan tangan or whatever, please go ahead. Oke? Nah, hari ini sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya cuma ingin ngomong sesuatu karena tadi waktu penyembahan yang dipimpin oleh Murni dengan luar biasa kayak gitu kan. I feel I have a verse buat kalian gitu. Aku merasa bahwa ada ayat yang Tuhan ingin sampaikan buat kalian. Ayatnya dari mana? Dari 1 Timotius 4 ayat 12. Saya bacakan aja ya. Jadi dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Saya cuma merasa bahwa anak muda, anak muda yang di GKRI Hope, kalian itu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Bahkan dirimu sendiri jangan engkau menganggap dirimu rendah. Jangan karena engkau merasa bahwa, oh aku masih muda, nggak bisa dipakai Tuhan lah, oh ada orang yang lebih pinter, oh ada orang yang lebih enak suaranya seperti Murni, aku mau jadi worship leader, jangan ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kita sebagai anak muda ya, bukan cuma sebagai orang yang sudah tua-tua kayak gitu kan, tetapi sebagai anak muda, kita dipanggil untuk apa? Untuk jadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam apa? Di dalam perkataan kita. Oke, di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan di dalam kesucian kita. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Setelah itu saya akan mengenalkan siapa sih sebenarnya Missio de Harvest ini. Karena ini untuk pertama kalinya kita datang di sini. Oke? Kita siapkan hati kita untuk berdoa dulu ya. Untuk menerima firman Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah Roh Kudus dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau telah menghadirkan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bukan sebuah kebetulan Tuhan ketika kami ada di tempat ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau buka hati kami Tuhan, buka mata telinga kami Tuhan, supaya kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarkanlah firman-Mu hari ini Tuhan, itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan firman yang kami dengar hari ini Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu bukan berasal dari hamba-Mu Tuhan, tapi berasal dari Engkau. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kami juga akan mendengarkan kesaksian Tuhan sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau juga urapi Tuhan, supaya kesaksian ini Tuhan akan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan setiap orang yang siap mendengarkan kesaksian dari Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, amin. Ya, jadi sebelum kita mendengarkan kesaksian dan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa kita dari Gereja City Harvest, kita dari Missio de Harvest. Missio de Harvest itu ada di bawah Departemen Misi. Oke, jadi kalau misalkan dulu biasanya kita mission trip ke Indonesia, ke Filipina, ke Myanmar, dan sebagainya kayak gitu kan. Terus karena COVID-19, kita semuanya terperangkap di Singapura. Jadi kita sedang berdoa, nanti kalau misalkan memang COVID ini sudah berlalu gitu kan, kita berharap kita bisa bertemu muka dengan muka pribadi dengan saudara semua. Oke? Nah, Missio de Harvest ini sudah kayak 8 tahun kalau nggak salah melayani di ladang misi, dan pertama kali itu tahun 2012. Kita pertama kali melayani di Bromo, dan itu kayak cuma 1 trip per tahun, kemudian 2 trip per tahun, kemudian 4, 8, 12, dan terus multiplikasi. Dan ini adalah trip yang ke-174 kalau nggak salah. Bener ya nggak, Bad? Bener ya, 174 ya? 177. Oh, 177. Oke, jadi selama 8 tahun, ini adalah trip kita yang ke-177. Ya, jadi kami sangat senang banget bisa berbagi dengan semua anak-anak muda di sini utamanya. Oke? Nah, without further ado, I want to invite James to share the testimony and Albert to
do the interpretation for James. Yeah. Amen, amen. Thank you, Sophia, for the introduction. Yeah, so before I start sharing, sorry. Yeah, before I start sharing my testimony, I just want to say that, what a wonderful presence of God here in this place. Sebelum saya membagikan kesaksian saya mau berkata bahwa sangat luar biasa hadirat Tuhan di tempat ini. Well, all the songs that were sung actually, brought back a lot of memories. Dan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi membawa banyak sekali memori-memori. And I really believe that, God is going to do something great in this ministry. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan suatu hal yang besar di dalam pelayanan ini. So, well done. You all worship very well. Luar biasa, selamat kalian menyembah dengan luar biasa. Okay, so, as Sophia has mentioned, my name is James. Seperti yang dikatakan Sofia, nama saya James. So I actually, in Singapore, I'm not full-time staff. Di Singapura, saya bukanlah seorang full-timer, bekerja di gereja. I work in a bank, and I'm just a normal, member serving in the missions ministry. Dan saya bekerja di sebuah bank, saya hanya melayani di pelayanan ministry. So before I start sharing my testimony, I just want to ask, how many of us have, problems in our lives? Sebelum saya memulai, saya mau bertanya, berapa banyak dari kita memiliki masalah dalam kehidupan Now, kita? I want you to wave both hands at me. Kalau punya masalah dalam hidup, tolong lambaikan tangannya, dua tangannya. No, if you don't wave your hands, it means that your life is perfect, yeah? Kalau tidak melambaikan tangan, berarti hidupnya itu sudah sempurna ya. Then if your life is perfect, maybe I can invite you to share with us your secret to a perfect life. Kalau hidupnya sempurna, mungkin kalian yang bisa berbagi ke kami semua bagaimana cara bisa memiliki hidup yang sempurna seperti itu. You see, the problem is, in life, there will definitely be worries and troubles. Dan kenyataannya dalam hidup itu pasti ada tantangan dan kesulitan. And when we're not able to cope with them, we tend to run away. Dan apabila kita tidak bisa mengatasi atau menghadapinya, kita cenderung untuk lari. Just like Jacob. Seperti Yakub. So, let's turn to the Bible in Genesis chapter 28, verse 10 to 11. Mari kita buka Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 11. Yeah, let me share my screen, yeah. Mari saya bagikan layar saya. Okay, so the word of God says, now Jacob went from Beersheba and went towards Haran, and he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set, and he took one of the stones of that place and put it in his head, and he lay down in that place to sleep. Di Kejadian 28, 10 ayat 11 dikatakan, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. So here's the story, where Jacob is running away from Esau. Esau hated Jacob so much that he killed him. Ini adalah suatu cerita di mana Yakub sedang melarikan diri dari Esau, di mana Esau itu sangat marah terhadap dia dan hendak ingin membunuh dia. Why Esau wanted to kill Jacob is because Jacob has stolen his birthright and also his blessing. Kenapa Esau mau membunuh Yakub? Karena Yakub sudah mencuri hak kesulungannya dan juga berkat-berkatnya. So now we see that Jacob, is running away. He must be feeling anxious and scared all over. Yakub sedang berlari dan dia tentu saja mengalami banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan. So he was running away until the Bible says that he reached a certain place. Dan dikatakan di Alkitab dia sedang berlari dan akhirnya dia sampai di suatu tempat. See, the Bible didn't specify where this place was, but he must have been feeling tired, anxious, and hopeless. Alkitab tidak mengatakan apa nama tempat ini, tapi pada saat Yakub sampai di sana, dia sedang lelah dan sangat khawatir dan ketakutan. But when he fell asleep at the place, he had a dream, and God began to give him a promise in Genesis chapter 28, verse 15. Dan ketika the Bible says that. Ketika saat Yakub bertidur di sana, Tuhan memberikan dia suatu mimpi dan memberikan dia sebuah janji di Kejadian 28 ayat 15. See, the Bible says in Genesis 28 verse 15, behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you.
Di Kejadian 28 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. What a wonderful promise that God has given to Jacob in his dream. Ini adalah suatu janji yang sangat luar biasa yang diberikan Yakub di dalam mimpinya. See, I wonder how many of us today here in this place are just like Jacob. We are in that certain place. Saya bertanya, berapa banyak dari kita di sini seperti Yakub, kita sedang berada di suatu tempat. See, maybe today you are struggling with an addiction. You are struggling with shame. And you feel that you are not worthy to stand before God. Apakah mungkin saudara sedang mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini, mungkin mengalami kecanduan atau mengalami rasa malu dan bergumul dalam kehidupan ini? See, we feel so ashamed, we feel so filthy and dirty that we feel we have no value in life. Kita merasa sangat memalukan, kita merasa sangat rendah dan tidak memiliki nilai dalam hidup kita. But friends, there is a good news. Tapi teman-teman, ada satu kabar yang baik. See, God still remembers you, Tuhan and masih He is ingat with akan you, engkau. and He will keep you wherever you, and He will not leave you until He has done what He has spoken to you. Ya, Tuhan masih ingat akan engkau dan Dia bersamamu dan Dia akan memeliharamu kemanapun engkau pergi. Dan Dia tidak akan meninggalkanmu sampai Dia mencapai apa yang difirmankan kepadamu. See, friends, I'm a youth leader, leading a youth cell group and also a young adult group. So on the left, you can see that those are the youth that I lead, and on the right are the young adult cell group. Teman-teman, dulu saya ini adalah seorang pemimpin komsel. Saya memimpin komsel youth atau remaja dan juga dewasa muda. Jadi saya memimpin dua kelompok. Sebelah kiri dan sebelah kanan. So because of some issues, my youth cell group got disbanded, and after a while, my young adult cell group got taken away from me. Karena terjadi suatu masalah, maka komsel remaja ini ditutup dan komsel dewasa muda ini diambil daripada saya. So to make matters worse, my personal life was also in a mess. Dan lebih parah lagi, kehidupan pribadi saya sedang mengalami suatu kekacauan yang besar. In my heart, I was devastated. Di hati saya merasa sangat hancur. I asked God, why? Saya tanya kepada Tuhan, kenapa? I can't understand why all these things are happening to me in my life. Saya tidak mengerti kenapa semua hal ini terjadi dalam hidup saya. So I began to run away. Dan saya mulai lari dari Tuhan. I began to run away from all these problems. Saya mulai lari dari semua masalah ini. And I start to party and drink. Dan saya mulai berpesta, berkelabing, dan hiburan malam. Dan And I was getting drunk a lot every single day. Dan setiap hari saya mabuk-mabukan. I was in and out of ungodly relationships. Saya menjalin hubungan-hubungan yang tidak rohani. See, I was at a certain point in my life. I do not know where I was in this journey, but God knew. Dan di satu titik di dalam hidup saya tidak tahu di mana hidup saya ini berada, tapi Tuhan tahu. See, God did not give up on me. Tuhan tidak menyerah dan tetap percaya kepada saya. See, despite all the wrong things I've done, God keep nudging my heart to come back to His presence. Dan meskipun saya begitu banyak berdosa dan berbuat kesalahan, tapi Tuhan tidak terus mendorong di dalam hati saya untuk kembali ke hadirat-Nya. At the first time when He nudged my heart, I did not respond. Pertama kali Dia mendorong hati saya tidak berespon. Because I wasn't sure whether am I still worthy to come before God Himself. Karena saya tidak yakin apakah saya masih layak untuk bisa datang kembali ke hadapan Tuhan. But God did not give up. Tapi Tuhan tidak menyerah dan tetap percaya pada saya. The Holy Spirit keep on nudging my heart. One day, I decided to come back to church once again. Roh Kudus terus mendorong hati saya sampai suatu hari saya memutuskan untuk kembali ke gereja. When I stepped into the church again, I felt the overwhelming presence of, like just today, the worship session.
Dan saat saya masuk ke gereja, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa seperti yang kita rasakan tadi di dalam pujian penyembahan. And in that service, I told God, God, I recommit my life to you Dan again. pada ibadah itu saya mendedikasikan hidup saya kembali kepada Tuhan sekali lagi. And friends, the day that I made this decision, I never regretted it once. Dan teman-teman, pada saat saya mengambil keputusan ini, saya tidak pernah menyesal. No, even though I came back once again, no, God blessed me tremendously in my life. Dan saat saya kembali lagi kepada Tuhan, Tuhan memberkati saya secara luar biasa. No, God gave me, God allowed me to graduate from SOT. Tuhan membisahkan saya lulus dari SOT. No, School I'm of planted in a Theology. cell. I'm planted in a cell group. Saya tertanam di dalam satu komsel. I got married and also have a baby daughter. Dan saya menikah dan mempunyai seorang bayi perempuan. See, all this won't be possible if not for God. Semua ini tidak mungkin kecuali dari Tuhan. Amen. Amin. So, in closing, I just want to say this. Dan untuk menutup, saya mau mengatakan hal ini. I was in shame. Saya merasa sangat malu. I was discouraged. Saya merasa tidak cukup atau merasa lelah. I was rebellious and I felt unworthy. Saya dalam pemberontakan dan saya merasa tidak layak. But God is still willing to meet me at my worst. Tapi Tuhan masih mau berjumpa dengan saya pada saat saya paling rendah. And as I begin to end my sharing, I just want to encourage everyone with this. Dan pada saat kita menutup sharing ini, saya mau menguatkan kalian dengan hal ini. See, God knows where we are going through today. He will be with you and watch over you every single step in this journey of faith. Tuhan tahu apa yang engkau hadapi hari ini dan Dia bersertamu dan menjagamu dalam setiap langkahmu dalam perjalanan iman ini. And everyone say, Dan semua Amen. katakan, Amin. Let's give Jesus another big hand. Hallelujah. Tangan meriah untuk Yesus. Wow, kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Aku hampir menangis. Wow, altar call. James, altar call lah. Siapa yang diberkati dari kesaksiannya James? I believe that a lot of you, thank you. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Belum waktunya altar call, tapi kalau misalkan nanti mau didoakan, ya nanti akan ada waktunya sendiri. Oh, terus habis gitu, oke, sambil ini, tadi James membagikan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan Yakub mendapatkan apa katanya? Waktu tertidur, dia bermimpi. Nah, hari ini saya ingin tanya ke kalian semua. Kalian masih punya mimpi nggak saat ini? Siapa yang masih punya mimpi atau sedang bermimpi atau ya? Jadi banyak lot of us kan, banyak dari kita itu kita memiliki mimpi. Nah, aku nggak tahu dengan pengalaman hidup kalian, tapi ada kalanya ketika kita bermimpi, ada kalanya ada orang-orang di sekitar kita yang terus akan bilang ke kita, wah, siapa sih kamu? Atau misalkan seperti yang dialami James tadi kan, like ketika tiba-tiba hidupnya hancur berantakan, dia kayak terhilang kayak gitu kan. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia gitu kan. Jadi kalau tadi James mengatakan mengutip daripada Kejadian 28 kan, ayat 15 kan. Di ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa Yakub tertidur dan di situ dia bermimpi, di situ dia mendapatkan mimpi, dan ketika dia mendapatkan mimpi, apa yang terjadi? Tuhan memberikan janjinya. Dan apa janji Tuhan buat Yakub? Janji Tuhan buat Yakub dikatakan seperti tadi James sudah bagikan, Kejadian 28 ayat 15 dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, hari ini mengenai janji Tuhan,
Saya percaya bahwa setiap kita itu memiliki mimpi. Setiap kita itu punya cita-cita. Setiap kita itu punya pengharapan. Nah, saya nggak tahu apakah adik-adik, apakah saudara sekalian tuh sekarang tuh masih memegang impian itu atau sudah melepaskannya. Karena merasa, ya nggak mungkin aku bisa mencapai mimpiku. Oke, hari ini saya ingin menguatkan sekali lagi bahwa tentang 3D, ya 3D. Ya, kalian bisa mendengar dari logat saya, sangat Surabaya sekali. Jadi sangat medok sekali. 3D, okay? The 3D that I'm going to share today is about 3D, 3D. It's a drive that get you closer to your destiny. Ingat, maksudnya kadang-kadang ketika kayak yang tadi James katakan kan, Yakub dia melarikan diri dari so-called panggilannya. Dia melarikan diri dari keluarganya. Dia lari. Tapi even though sekalipun kita itu mungkin melarikan diri, Tuhan itu nggak lepas tangan. Tuhan itu tetap peduli dan Tuhan itu bahkan memberikan mimpi di dalam kehidupan Yakub. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu tetap bisa memberikan mimpi dalam hidup kita. Memberikan panggilannya dalam hidup kita. Dan hari ini saya akan membagikan bagaimana, apa sih 3D ini? Apa sih yang bisa membawa kita mendekat kepada panggilan kita, kepada masa depan kita, kepada destiny kita. Oke, 3D ya, hari ini kita belajar 3D. Kalau di Singapura ada 4D, tapi jangan ditiru ya. Jadi kalau di Indonesia kita sudah nggak ada, tapi ya kita hari ini akan belajar 3D. Oke, bentar. 3D. Oke, sekali lagi, masih ingatkah kalian dengan cita-cita kalian waktu kecil? Masih ingatkah kalian dengan the dreams yang kalian punya? Kayak wah, kalau dulu zaman saya itu ada lagunya Kak Susan ya. Waduh, kalian kayaknya nggak ada yang tahu. Tapi dulu ada Susan. Kalau gede mau jadi apa? Nah, itu lagu tentang cita-cita kayak gitu loh. Dan kita sebagai anak-anak itu tanpa ada yang ngajarin, somehow tanpa ada yang ngajarin, kita tuh punya cita-cita loh. Bener nggak? Ayo inget nggak kalian dulu waktu kecil punya cita-cita nggak? Nah, apa sih cita-cita kalian? Kadang-kadang ada yang cita-citanya, oke mungkin sekarang ini sudah nggak berlaku ya. Ada yang jadi chef, ada yang jadi pilot, ada yang mungkin jadi guru kayak gitu kan. Tapi mungkin sekarang cita-citanya orang itu apa? Jadi influencer kali ya. Jadi sosialita. Yang tinggal foto cetak, posting di Instagram, terus habis gitu menjadi kaya. Aku nggak tahu lah. Saya nggak tahu bagaimana dengan cita-cita kalian saat ini. Tapi, like a lot of people, banyak sekali orang, nggak cuma anak muda, tetapi banyak sekali orang yang bahkan dewasa, mereka sebenarnya nggak tahu loh cita-cita mereka apa. Mereka nggak tahu loh mimpi mereka apa. So, one thing yang kalau misalkan kalian punya atau kalian memiliki cita-cita, please minta tolong jangan dilepaskan. Kenapa? Karena seperti tadi yang James bagikan kan di Kejadian 28. Karena ketika Tuhan itu memberikan mimpi, maka dia akan melaksanakannya. Ketika Tuhan memberikan janjinya itu ya dan amin. Dan kalau misalkan janji Tuhan itu ya dan amin, maka mimpi yang Tuhan berikan kepada saudara itu sebenarnya bukan sekedar mimpi. Oke? Bagaimana sih kita mengenali mimpi kita? Itu ada dari banyak hal. Misalkan paling simpel sebenarnya dari sejak kita kecil sih. Apa sih sebenarnya cita-cita kalian waktu kecil? Karena Mazmur 139 ayat 13-16 itu mengatakan bahwa Tuhan itu yang merajut kita. Tuhan itu yang merajut kita. Makanya itu setiap impian itu ada di dalam DNA kita gitu loh. Itu ada di dalam kita. Kayak talenta kita, karunia kita, itu semuanya akan membentuk impian yang Tuhan akan berikan di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Kalau kalian nggak percaya ya, siapa di sini yang punya saudara, adik, kakak, kayak ya punya ya. Nah, impian kalian sama adik kakak kalian sama nggak? Enggak kan? Beda kan? Padahal kalian ada di keluarga yang sama.
papa mama kalian sama ya kan. Tapi kita punya impian yang berbeda-beda. Kenapa? Karena itu Tuhan yang menuliskan, karena itu Tuhan yang kasih impian. Jadi jangan sampai kita tuh merendahkan atau meremehkan impian kita. Apapun impian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu memang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Nggak usah iri sama sebelah. Memang sih rumput tetangga itu selalu jauh lebih hijau. Tapi nggak usah iri dengan rumput tetangga, karena siapa tahu rumput tetangga cuma rumput, tetapi di taman saudara itu bisa berbunga dan berbuah, ya kan? Jadi nggak usah iri sama rumput tetangga. Nah, dari situ, nah ini juga, ya kan? Yeremia 1 ayat 5. Jadi kalau misalkan, ya kenapa sih aku percaya bahwa Tuhan itu membentuk yang memberikan mimpi dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Karena Yeremia 1 ayat 5 juga mengatakan, sebelum aku membentuk engkau, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Anak-anak muda di GKRI Hope, sebelum Tuhan membentuk kalian, sebelum Tuhan membentuk setiap kita, bahkan di dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal engkau. Tuhan telah mengenal engkau, GKRI Hope. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan engkau. Dan Tuhan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam porsi Yeremia, ini Tuhan mengutus Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi dari sini kita juga bisa belajar bahwa sebelum Tuhan membentuk engkau, itu Tuhan tuh benar-benar yang kenal kita luar dalam. Ya, jadi bukan cuma luar aja, bukan cuma yang ceklik-ceklik di sosial media itu aja kan, tapi Tuhan juga mengetahui isi hati kita, Tuhan mengetahui apa yang ada di DNA kita, itu semuanya Tuhan tahu. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan apa yang kita miliki. Jangan pernah meremehkan kayak talenta kita, bakat kita, kesenangan kita, hobi kita, itu sebenarnya merupakan tanda-tanda atau gejala-gejala, bukan gejala ya, bukan gejala COVID ya, bukan OTG juga ya, tapi kalau misalkan saudara punya bakat dan minat, terus habis gitu punya hobi tertentu, itu sebenarnya karena Tuhan sedang menunjukkan apa sih panggilan saudara. Ya, terus habis gitu, kalau misalkan saudara sudah tahu panggilan saudara, kadang-kadang ya, nanti ya, jawaban kalian apa, ayo? Kayak ini jawaban kita itu biasanya ya kalau misalkan kita dipanggil sama Tuhan, apalagi kalau misalkan namanya mimpi dari Tuhan itu kan ya mimpi kita mungkin kecil ya, tapi kalau mimpi dari Tuhan kayaknya gede banget kayak gitu loh, kayak aduh Tuhan nggak bisa mikir, aduh Tuhan aku nggak ngerti ini mimpi apa kayak gitu kan. Sebenarnya kalian nggak sendirian. Kalian tahu Yeremia kan? Yeremia yang kitabnya ada di dalam Alkitab kalian itu kan. Nah, Yeremia itu dulu waktu dipanggil sama Tuhan, dia jawab apa? Hayo. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayo, siapa yang kalau dipanggil Tuhan atau dikasih mimpi yang besar selalu bilang kayak gitu? Responnya sama dengan Yeremia. Ya Tuhan, aku nih nggak pandai Tuhan, itu kayaknya si Murni lagu suaranya lebih enak deh, biarin si Murni aja yang worship leading. Atau aduh Kak Mevi itu lebih pinter kalau khotbah, itu biarin Kak Mevi aja yang khotbah. Atau mungkin we have thousands of reason. Kita tuh punya 1000 macam alasan, kalau nggak 10.000 atau 100.000 alasan mungkin ya. Kita tuh punya banyak sekali alasan untuk tidak mau menghidupi panggilan kita. Jadi bahkan meskipun mungkin kita tuh punya cita-cita, tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau menghidupi. Kenapa? Karena kita merasa, Tuhan aku tidak pandai bicara, Tuhan aku ini masih muda. Dan kalau misalkan saudara membaca Alkitab saudara, sebenarnya nggak cuma Yeremia aja. Ingat Musa ketika dia pertama kali dipanggil sama Tuhan, Musa juga mengatakan hal yang sama, Tuhan aku ini gagap, aku ini tidak pandai bicara, aku ini kayak nggak pandai bicara Tuhan, kenapa kamu panggil aku kayak gitu loh. Dan kita selalu punya alasan untuk, Tuhan jangan aku dong, aku siap Tuhan tapi panggil yang sebelahku aja, kayak gitu kan. ini kasus yang sangat sering terjadi. I'm also bersalah gitu loh. Saya juga bersalah gitu loh, waktu kayak
waktu masih muda, dulu waktu masih waktu SMP kayak gitu kan, terus dipanggil sama Tuhan, terus ada aja alasannya, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku masih kurang nggak ngerti baca ayat, Tuhan aku ini masih muda. Nah sekarang ketika sudah masih muda juga sekarang, tapi sudah agak lebih dewasa, masih juga punya alasan yang sama. Yalah Tuhan bahasa Inggrisku jelek lah, yalah Tuhan bahasa Indonesiaku dulu dapat C lah, mana bisa jadi penerjemah kayak gitu kan. Aduh Tuhan ini apalah kalau misalkan ngomong terlalu medok lah Tuhan, nanti kalau orang-orang ketawa gimana kayak gitu kan. Banyak sekali alasan pokoknya lah ya. Tapi untungnya Tuhan itu baik kan, sama seperti ketika Tuhan itu baik sama kehidupannya James gitu kan, meskipun dia waktu itu masih muda dan bahkan kesalahan, tapi Tuhan tuh setia. That's our God. God itu Tuhan tuh, kita itu Tuhan yang setia gitu loh. Dan Tuhan tuh super panjang sabar. Super panjang sabar. Kalau misalkan saudara nggak percaya, lihat di ayat berikutnya, ayat 7-8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan Tuhan menguatkan lagi, katanya apa? Janganlah takut. Janganlah takut kepada siapa? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini bisa siapapun gitu loh. Maksudnya itu bisa aja kayak mungkin kakak kita, orang tua kita, teman kita, atau kita karena kita takut disingkirkan dari pertemanan kita kayak gitu kan. Tapi Tuhan berfirman, janganlah takut kepada mereka. Sebab apa? Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari sini saya ingin menguatkan saudara kayak gitu. Kalau misalkan kalian itu memiliki panggilan, kalau kalian tuh memiliki impian, kalau kalian tuh memiliki cita-cita, apapun itu, sesimpel apapun itu, jangan kemudian disingkirkan. Meskipun misalkan mimpi itu disingkirkan pun sebenarnya Tuhan masih bisa mengkorek-korek lagi. But, oke ya. Tetapi ketika kita itu dikasih mimpi sama Tuhan, please hold on into it. Hold on into it. Tetap pegang janji firman Tuhan, karena mimpi yang diberikan sama Tuhan itu adalah janjinya. Jadi bukan cuma sekedar mimpi-mimpi. Ya udah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kayak gitu kan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi buat kita, terutama kita yang ada di dalam Tuhan, gantungkanlah cita-cita kita setinggi langit, yang maksudnya setinggi Tuhan kayak gitu loh. Maksudnya kita kasih cita-cita kita kepada Tuhan instead of cuman menggantung di awan-awan kayak gitu kan. Kalau digantung di langit terus hilang gimana? Impiannya kabur. Tapi ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita sebenarnya kita bisa menggantungkan impian kita kepada Tuhan. Kita bisa mempercayakan impian kita, apapun yang Tuhan taruh itu kalian pede aja gitu loh, pede aja. Salah nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang penting pede aja, karena selama ini ketika orang bertanya tentang panggilan mereka, ketika orang bertanya tentang Tuhan kamu panggil aku jadi apa, itu sebenarnya Tuhan tuh sudah kasih tahu kok dari kamu kecil, dari kita kecil tuh Tuhan sudah kasih tahu. Contohnya ya, saya sendiri waktu saya kecil, ayo ada yang mau tebak nggak? Kira-kira dulu cita-cita saya waktu masih TK apa? Ayo, kalau tebaknya betul nanti biar Kak Mevi kasih hadiah. Ada yang mau tebak nggak? Teacher jadi astronot. Ini aku tabet jadi astronot ini, atau kamu Bet jadi teacher, jadi dokter? Kalian tahu nggak, waktu aku masih kecil ya, masih umur 5, tahu nggak sih cita-citaku apa? Bukan jadi teacher, bukan jadi astronot, dan bukan jadi dokter. Meskipun saya mendengarkan lagu Susan gitu kan. tapi jadi pemadam, jadi kemasak. Enggak. Jadi cita-citaku dulu tuh, tahu nggak cita-citaku jadi apa? Jadi suster. Jadi suster yang itu loh, jadi suster yang di gereja. Jadi bukan suster perawat loh ya. Jadi suster yang di gereja. Terus waktu gede-gede gitu kan, aku waktu udah besar gitu kan, terus aku mikir kan, ya Allah Tuhan, kenapa dulu aku mau jadi suster ya? Tapi tahu nggak Tuhan bilang apa ke aku? It's like Tuhan bilang kayak gini, Sofia, kenapa kamu waktu itu kepingin jadi suster? Karena salah satu panggilanku adalah untuk jadi hamba Tuhan. Dan waktu itu di gereja yang lama, di gereja yang sebelumnya, untuk jadi hamba Tuhan, terutama untuk cewek,
ya there is no choice gitu loh, nggak ada pilihan lain kecuali jadi suster. That I didn't know that, aku nggak tahu gitu loh. Tapi ketika seiring kita dewasa, sebenarnya Tuhan itu akan semakin memperjelas impian kita. Tuhan itu akan semakin memperjelas mimpi kita. Tuhan itu akan semakin memperjelas panggilan kita. Itu waktu kelas 5 SD. Terus waktu aku beneran dipanggil Tuhan lagi, bukan dipanggil menghadap Tuhan ke surga ya, tapi mendapatkan panggilan Tuhan lagi, itu ketika saya berumur 18 mungkin. Nah, waktu itu Tuhan kasih lebih jelas lagi. Tuhan kasih penglihatan daun, jadi daun yang mengobati hati bangsa-bangsa. And again, waktu itu aku juga nggak ngerti, Tuhan apa artinya sih kok jadi menjadi daun untuk mengobati luka bangsa-bangsa, ini apa sih Tuhan? Aku juga nggak ngerti gitu loh. Tapi again, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Bayangkan dari umur 5 sampai 18 dan sampai sekarang, umurnya nggak usah declare sekarang, masih muda. Tapi sekarang Tuhan itu beneran kayak tunjukin jalan kayak gitu loh. Like bagaimana sih aku bisa menjadi leaf, bagaimana aku bisa menjadi daun yang bisa mengobati hati bangsa-bangsa. Bukan berarti menjadi dokter ya, Dion. Aku nggak jadi dokter, saya bukan dokter. Tapi terima kasih kalau saya tampangnya seperti dokter. Nah, saya bukan dokter, tapi saya tapi bagaimanapun juga Tuhan tuh membawa saya untuk masuk ke pelayanan di mana saya menjadi penyembuh batin, penyembuh luka batin. You see, like it's very interesting bagaimana Tuhan membawa kita. Bayangkan sejak umur 5 tahun, saya sudah punya mimpi itu untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin melayani orang-orang yang terluka. You know, like Ibu Teresa itu suster kan, dan Ibu Teresa, Bunda Teresa. Bunda Teresa itu kan suster. Nah, dia apa sih kerjanya? Melayani orang-orang yang terluka. Of course, kalau aku jadi kayak Bunda Teresa, aku nggak bisa sih, karena aku kalau misalkan lihat orang yang sakit, luka fisik, aku takut. Tapi kalau luka batin, masih bisa lah ya. Nah, you know, umur 5, umur 18, terus sampai sekarang, Tuhan itu bukain jalan satu persatu. Jadi ketika Tuhan sudah mengucapkan firman-Nya, ketika Tuhan sudah mengucapkan janjinya, ketika Tuhan sudah memberikan mimpinya di dalam hidup kita, Tuhan itu akan setia dan Tuhan itu akan mengizinkan itu akan terjadi. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi pasti langkah demi langkah itu akan Tuhan bukakan supaya kita bisa memasuki mimpi kita. Nah, kemudian again, ini adalah ayat favorit saya ketika saya pertama kali bertobat, dan ini terus menjadi ayat favorit saya, dan dari sini saya juga dikuatkan. Saya juga yakin bahwa kalau Tuhan yang membentuk aku kan, berarti beneran Tuhan itu yang akan, you know, like mendownload, ya kan, mengunggah, apa sih mengunduh ya? Tuhan yang akan mendownload pikirannya ke dalam pikiran saya. Tuhan yang akan memberikan pikirannya ke dalam pikiran saya selama saya hidup di dalam kehendak-Nya, selama saya hidup bersama Tuhan, ya kan? Jadi kalau ini saya ingin bacakan, karena menurut saya ayat ini sangat powerful. Ayat ini adalah ayat yang saya dapatkan ketika pertama kali saya bertobat dan benar-benar terima Tuhan. Mazmur 139 ayat 13-16 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Nah, sungguh kalau misalkan saudara merenungkan firman Tuhan ini, kita akan tahu bahwa Tuhan loh yang membentuk kita. Tuhan loh, nggak cuma membentuk tapi menenun. Kalau kalian bisa menenun ya, kalau kalian bisa menenun, which saya nggak bisa. Kalau kalian bisa menenun itu kan, menenun tuh satu demi satu demi satu demi satu kayak gitu kan. Ya kan, it's like very complicated kayak gitu kan. Dan butuh kesabaran. Dan Tuhan itulah yang membentuk kita. Tuhan itu yang menenun kita. Kalau Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menenun kita, artinya pikiran kita, apa bakat kita,
itu Tuhan yang tuliskan. Itu Tuhan yang, Tuhan yang tuliskan gitu loh. Tuhan yang membentuk. Tuhan tuh yang mendownloadkan. Jadi kayak dari surga itu Tuhan mendownloadkan bakat kita, mimpi kita, dan sebagainya. Jadi dari sini saya ingin menguatkan kalian gitu loh. Jangan tidak percaya diri ketika kalian mendapatkan sebuah panggilan. Karena setiap panggilan dari Tuhan itu spesial. Itu memang dituliskan buat kalian. Bukan panggilan saya itu beda dengan panggilan Kak Mevi. Panggilan saya beda dengan panggilan Kak Albert. Panggilan Kak Albert beda dengan panggilan Kak James. Panggilan Murni juga beda dengan Dion atau yang lain, atau Clara atau yang lain. Kita semuanya itu dipanggil berbeda-beda. Ada yang bakatnya menulis, ada yang bakatnya bisa jadi dokter, ada yang bakatnya jadi pengkhotbah, ada yang bisa berbakat menjadi pastor kayak gitu kan, ada yang berbakat jadi banker kayak James kayak gitu kan. Semua orang tuh punya bakat yang berbeda-beda, tapi Tuhan itu, Tuhan itu tetap bisa memakai kita sesuai dengan panggilan kita, karena kita itu kayak panggilan saya, Kak Sofi, itu tidak akan bisa digenapi oleh Kak Mevi. Karena ini panggilanku, kayak gitu kan. So, panggilanmu adalah panggilanmu. Jangan iri, jangan melihat bahwa rumput tetangga lebih indah. Oke? Karena setiap kita itu punya bakat tersendiri, setiap kita itu punya impian sendiri, setiap kita tuh punya panggilan tersendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, itu mungkin nanti dalam topik yang berbeda, oke? Tapi, ya, kita semuanya punya mimpi. Bagaimana kita bisa, kalau misalkan, oke, sebentar ya, kembali ke sini, si kucing aja bisa bermimpi kan, apalagi kita, gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu mimpi kalian, apa kemudian yang harus kalian lakukan? Kalau kalian belum tahu mimpi kalian tanya sama Tuhan. Tuhan, apa? Terus kalian juga lihat di sekeliling kalian kayak sebenarnya kalian sukanya apa? Hobinya apa? Semua itu adalah pertanda-pertanda atau itu semua adalah signifikan, sesuatu yang bisa kita lihat untuk tahu sebenarnya panggilan kita itu apa, impian kita itu apa. Itu dari situ sebenarnya pertama. Nah, nanti kalau misalkan memang perlu diperlukan, nanti kita ada sesi yang berbeda lagi, oke? Tapi kita hari ini nggak akan membahas itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian sudah punya, kalian sudah tahu apa mimpi kalian, apa yang berikutnya harus kalian lakukan adalah, dream, impian, cita-cita, itu adalah vision, itu adalah visi. Dan setiap orang, setiap perusahaan itu juga punya yang namanya visi biasanya kan. Bahkan nggak usah perusahaan lah, gereja kalian juga punya visi kan. Itu visi itu adalah pengharapan, visi itu adalah impian, visi itu adalah cita-cita, apa yang kalian harapkan di masa depan, atau apa yang kalian harapkan untuk memenuhi panggilan kalian kayak gitu kan. Once you have your dream, once you have your visions, ketika kalian sudah mengenali apa mimpi kalian, ada 3 hal yang harus kalian lakukan di sini. Dan ini belajar dari Pastor Yonggi Cho ya, jadi bukan dari saya. Oke, yang pertama adalah pikirkan. Jadi kalian harus memikirkan apa, bagaimana, apa, cita-cita, apa impian kita, apa panggilan kita, itu kita harus pikirkan. Yang kedua kita harus visualize. Oke, dalam bahasa Indonesianya saya tulis lihatlah. Kenapa? Karena sebenarnya begitu kita mendapatkan visi, nggak cuma kita itu mikir, kita terus tuliskan supaya kita bisa lihat. Jadi kayak misalkan ini kan di gambar yang saya taruh itu dibuat di dalam papan kayak gitu kan, terus ditaruh di meja. Kenapa? Supaya setiap kali lewat gitu bisa inget, oh ya ingetin kayak gitu kan. Nah, impian kita itu harus kita tuliskan. Kenapa? Nggak cuma dipikirkan aja terus ngelamun, membayangkan, oh iya besok kalau besar saya mau jadi presiden ya kayak gitu. Jangan cuma dipikirkan doang, tapi saudara harus juga menuliskan supaya apa? Supaya saudara bisa lihat. Dan nggak cuma dilihat, tapi bisa diperkatakan, bisa diucapkan. Kita harus speak the promises of God into our life. Supaya apa? Supaya janji firman Tuhan itu bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Baru-baru ini sebenarnya saya melihat filmnya Habibie. Habibie ya Pak Habibie dan Ainun itu. Saya ketinggalan zaman banget. Tapi baru-baru ini saya melihat filmnya Habibie, I admire him lah. Kagum banget sih dengan dia, karena dia punya mimpi.
waktu Pak Habibie masih muda, dia bukan orang yang super kaya, ya kan? Tapi cukup, ya kan? Terus habis gitu akhirnya dia belajar dan dia memang pinter kayak gitu kan. Terus akhirnya dia memikirkan, dia memiliki mimpi. Mimpinya apa? Membangun Dirgantara Nusantara. Isi membangun, pokoknya inilah ya, kapal terbang lo ya, pesawat terbang. Jadi dia ingin memiliki atau membangun pesawat terbang di Indonesia. Di waktu itu Indonesia bahkan Indonesia mungkin waktu itu baru merdeka kan. Waktu itu masih Pak Karno kayak gitu kan. Nah, belajar sedikit sejarah ya. Sejarah dari film tapi tapi in any case Pak Habibie itu punya mimpi dan mimpinya itu kadang-kadang berantakan, hancur berantakan, apalagi Pak Habibie punya TBC kan. So, aku terus terang ketika lihat movie-nya itu, ketika aku lihat filmnya Pak Habibie itu aku kagum. Do you know like how long untuk Pak Habibie bisa memenuhi mimpinya untuk bisa membangun pesawat yang pertama di Indonesia? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang nonton nggak sih sebenarnya? Filmnya Habibie Ainun. Berapa lama Pak Habibie itu dari punya mimpi sampai dia bisa membangun pesawat terbang di Indonesia dan membangun Dirgantara Nusantara sih, Dirgantara something kayak gitulah ya, yang di Bandung itulah ya, PT TPN atau apa itulah ya. Kayaknya nggak ada yang nonton ini ya. Oke, sebenarnya dari dia kecil dia sudah ingin membangun pesawat terbang. Dari kecil perucut itu loh ya, jadi masih bayi itu, dari masih TK itu setiap kali dia lihat pesawat terbangnya Jepang kayak gitu kan, dia selalu wah pesawat terbang, dia suka banget. Dan setelah itu dia akhirnya meneruskan studinya di Jerman, dan dari Jerman itu berapa lama yang dia butuhkan dari ketika dia studi di Jerman, belajar di Jerman, sampai dia bisa diterima di Indonesia dan membangun pesawat terbangnya yang pertama. 30 tahun. 30 tahun dia mimpinya baru terjadi. Dan tapi sungguhan apa yang dia lakukan, dia memikirkan dan dia menulis. Jadi dia menuliskan strategi, bahkan dia menuliskan proposal kepada pemerintah di Indonesia, dan dia bahkan presentasi. Jadi dia mengucapkan dan dia juga menjanjikan ini kepada istrinya kayak gitu kan, bahwa istriku nanti aku akan membangun pesawat terbang yang pertama di Indonesia. Nah, ya jadi kayak gitulah. Jadi dalam artian ini bukan masalah, ini adalah masalah prinsip gitu loh. Ketika kita mau impian kita itu terjadi, ketika kita sudah punya mimpi dan itu kita ingin itu digenapi, kita harus memikirkan itu, kita harus memvisualisasikan itu, dan kita harus mengucapkan itu. Oke? Dan suatu saat itu akan jadi kenyataan. Even though kita nggak tahu apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, 30 tahun, atau berapa tahun lah ya. Tapi apapun, kalau misalkan apa yang diyakini oleh manusia aja bisa menjadi kenyataan, apalagi kalau misalkan itu dari Tuhan. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Jadi apapun yang Tuhan janjikan kepada kita semua, itu pasti akan digenapi. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu gimana, tapi itu pasti akan digenapi. Oke? Jadi masalah mimpi. Terus habis gitu, let me see if I can. Oh iya. Dan kenapa sih kita harus menuliskan? Karena, ntar aku mundur sedikit supaya kalian bisa baca semuanya. Habakuk 2 ayat 2-3. Dikatakan bahwa lalu Tuhan menjawab aku, demikianlah. Apa kata Tuhan? Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Kita sekarang nggak punya loh-loh ya. Tapi kita punya iPad, kita punya iPhone, kita punya buku catatan, buku renungan kita, buku saat teduh kita, atau mungkin kita juga sekarang bisa bikin di desain, or maybe di sosial media kita, terus atau mungkin di screensaver-nya handphonenya kita, ya kan? Saya suka tuliskan di screensaver karena setiap saat kita buka handphone. Jadi tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya apa? Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Maksudnya apa sih ini supaya orang sambil lalu dapat membacanya? Artinya, setiap kita, misalkan kita lagi ngelewatin mana lah, itu kita selalu teringat, kita selalu melihat. Kenapa seperti itu? Karena sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, di sini saya ingin membacanya bahasa Inggrisnya aja ya. Nggak ada. Bahasa Inggrisnya adanya di catatan saya. Sebentar saya cari dulu.
Deng deng deng. Sebentar. Mana ya? Habakuk 2. Habakuk 2. Oh, ternyata tidak ada, saudara. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, yang jelas berarti di sini ketika kita punya mimpi, jangan putus asa kalau misalkan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tidak terlaksana. Ya kan? Kalau kita sudah punya mimpi, apapun impian itu, tuliskan dan ukirkan. Kalau misalkan kalian belajar graphic designer, atau kalau kalian tahu cara pakai Canva di apps handphone kalian, nah desain dengan bagus, kemudian pakai jadi screensaver, sehingga apa? Sehingga setiap saat ketika saudara lagi mau buka, sebelum buka Instagram, wah lihat janji firman Tuhan dulu. Sebelum kalian mau buka WhatsApp, wah kelihatan janji firman Tuhan dulu. Oh, thank you, Beth. Ntar, ya, Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Tuhan dalam bahasa Inggris ya, write down the revelation and make it plain on tablets. Zaman dulu aja udah ada tablet. Sudah ada iPad, sudah ada Samsung tablet. So that a herald may run with it, for the revelation awaits at a point of time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, ya jadi kalau misalkan nggak datang-datang kayak gitu kan impiannya, wait for it. Because why? Because it will certainly come and it will not delay. Amin. Oke. Nah, terus tadi aku cerita tentang impian Pak Habibie kan. Then I want to share a bit about myself lah. Seperti tadi Mevi bilang, saya dari Surabaya. KTP saya Surabaya, tapi asalnya ini dari daerah sini. Wah, daerah sini yang merah-merah ini. Surabaya itu sebenarnya di, kalian nggak kelihatan iniku ya, mouseku ya. Surabaya sebenarnya di sebelah kanannya yang merah itu. Nah, yang merah-merah itu adalah kampung halaman saya, tempat lahir saya. Ada yang bisa tebak di manakah ini? Daerah Pantura, dekat Madura. Pertengahan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Iya, pertengahan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasih Tuhan Yesus, saya berasal dari Tuban. Nah, kalian aja mungkin, hah, Tuban? Di manakah Tuban? Kamu mungkin nggak tahu kan Tuban. Tuban tuh kota kecil kayak gitu loh. It's like the biggest one, yang merah-merah itu kelihatan besar karena itu kabupatennya. Nah, kota Tubannya sendiri kecil sih. Kalau kalian sepedaan mungkin berapa lama ya? Yang jelas kalau kalian naik mobil mungkin dari ujung ke ujung mungkin nggak tahu ya, 15-30 menit kali ya. Cepet banget lah, cepet banget. Itu kalau kalian di Jakarta kayaknya, baru macet sebentar udah sampai kayak gitu kan. Di Tuban kecil banget. Nah, aku nggak tahu ini ada fotonya apa enggak. Coba lihat ya. Oh, nggak ada. Nah, sebenarnya aku mau kasih foto-foto Tuban, tapi tadi nggak sempet. Nah, kalau kalian nanti mau Google aja lah. Tapi Tuban tuh sungguhan nggak ada apa-apanya. Nggak boleh kayak gitu ya. Tuban itu dia terkenal dengan kelentengnya. Jadi kalau misalkan yang ke kelenteng biasanya mereka akan tahu Tuban karena salah satu kelenteng terbesar Kwansingbyo itu ada di Tuban. Jadi kalau lagi perayaan Imlek, bukan Imlek ya, perayaan yang kayak kelentengan kayak gitu kan, ya perayaan itulah ya, aku nggak tahu apa namanya lah ya, itu biasanya Tuban rame. Oh ya wes, nggak apa-apa. Thank you. Ya, Tuban itu rame banget kayak gitu loh. Terus habis gitu, kalian bayangkan ya, saya itu hidup dari Tuban. Terus habis itu, kenapa saya bisa tersasar di Surabaya, bukan di Singapura gitu kan? It's like, aku nggak tahu gitu loh, tapi it's very interesting. Kalian tahu nggak, waktu aku kelas 5 SD, karena kan aku termasuk salah satu yang paling pinter, maksudnya soalnya di kota kecil kan, kota kecil saingannya nggak banyak, jadi selalu juara 1 waktu itu. Nah, kalau misalkan juara satu kelas cuma 40 orang gitu kan. Kalau misalkan pas juara 1, jadi suatu saat itu waktu kelas 5 SD, tante saya tiba-tiba datang dong ke saya. Terus dia panggil, enggak, tante saya bawa oleh-oleh gitu kan. Dikasih jam tangan itu loh, dikasih jam tangan saya. Saya seneng banget dong, anak SD kelas 5 kan dikasih jam tangan. Wah, seneng banget. Terus habis gitu jam tangannya yang ininya bisa diganti-ganti. Nggak jelas lah pokoknya. Anyway, seneng dong. Tante dari mana? Dari Singapura. Kamu kalau misalkan kelas 6 nanti bisa lulus dapat juara lagi, ini ya, tante bawa kamu ke Singapura ya. Wah, seneng dong.
Seneng dong, bayangkan anak kampung ya, anak kota kecil, anak Pantura kayak gitu kan, mau dibawa ke Singapura. Orang ke Surabaya aja jarang-jarang, orang ke Jakarta aja waktu itu belum pernah, pernah sekali doang. Orang kalau keluar kota harus sama orang tua kayak gitu kan. Ini mau dibawa ke Singapura. Singapura itu harus pakai paspor lagi. Waktu itu nggak tahu paspor itu apa, Mas Ian. Jadi nggak tahu kalau ke luar negeri harus pakai paspor, masih kelas 5 SD. Terus habis itu kan, itu kelas 5 SD, dibilangin, wah dikasih iming-iming dong, wah ke Singapura. Terus habis itu sungguhan dong, kelas 6 SD, juara dong. Ya, tapi kan saya orangnya pemalu. Jadi nggak mungkin dong nagih ke tante saya gitu kan. Jadi sambil berdoa dalam hati, saya terus harus gitu, Tuhan kapan ya? Tuhan kapan ya? Tante saya kapan ya? Ini tante saya sudah tak kasih tahu kalau saya juara gitu kan. Tapi kok nggak ada pertanda-pertanda bahkan saya mau dibawa ke Singapura ya. Setiap kali dolan ke rumah tante saya gitu kan, setiap kali saya kunjungan ke rumah tante saya, senyum-senyum gitu kan. Ya tante saya cuma senyum balik. Nggak ada ceritanya, Sofia, kita minggu depan ke Singapura ya? Nggak ada. Bahkan kalau nggak salah, 2 tahun kemudian dia pergi ke Singapura sendirian. Nggak ngajak-ngajak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya impian itu terkubur lah ya. Akhirnya kayak, meskipun itu impian yang dikasihkan dari tante saya, tapi itu terkubur. But then, again, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia? Yes. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Sekalipun saya mungkin sudah melupakan impian saya untuk ke Singapura. Karena buat saya, meskipun sebenarnya bukan gimana-gimana ya, tapi mungkin secara tidak sadar saya punya kekecewaan. Sehingga saya nggak mau berharap lagi, nggak mau percaya sama tante saya, nggak mau kayak berharap berlebihan, karena kecewa dong, masa anak kecil dibohongin, katanya dibawa ke Singapura, ternyata tidak. Nah, tapi somehow Tuhan kita tuh setia banget. Somehow ketika aku akhirnya let me check ya. 10 tahun kemudian Tuhan bawa saya ke Singapura. Belum pindah, jalan-jalan doang. Tapi siapa yang percaya bahwa Tuhan itu kalau kasih janji, itu ketika dia menggenapi, itu selalu jauh lebih besar di luar pikiran kita, di luar apa yang kita bayangkan, di luar apa yang kita minta. Benar ya? Bayangkan waktu saya kelas 5 SD, tante saya itu cuma mau bawa saya jalan-jalan. Dan sungguhan 10 tahun kemudian, saya akhirnya jalan-jalan ke Singapura. 10 tahun kemudian lagi, aduh udah tua banget. Nggak sampai 10 tahun sih. Let me check. Ya, sekitar 8 tahun kemudian, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk kerja di Singapura. Dan kalau misalkan ada orang yang bilang, gimana caranya dapat kerja di Singapura? I can only say is purely by grace of God. Karena apa? Karena saya nggak pernah cari kerja di Singapura. Sebenarnya saya mau kerja ke Jakarta loh. Sebenarnya saya mau cari kerja di Jakarta. Aku lamar-lamar kerja di Jakarta, bukan di Singapura. Then someone offered me the job. Jadi ada yang tiba-tiba nawarin aku kerjaan, dan aku diterima, dan akhirnya aku ke Singapura, dan disinilah saya sampai saat ini. So, seriously, kalau misalkan kalian berdoa sama Tuhan, ketika kalian benar-benar berserah sama Tuhan, meskipun mungkin itu baru dijawab 10 tahun, 15 tahun, atau kita nggak tahu kapan itu akan dijawab. Ketika kita tetap memegang dan kita tetap percaya sama Tuhan, yang penting itu tetap percaya sama Tuhan. Tuhan itu bisa ingat loh, janji yang bahkan mungkin, atau impian yang bahkan mungkin kita lupa. Kita udah lupa. Kita bahkan udah nggak nagih-nagih lagi gitu loh. Aku udah nggak pernah berdoa, Tuhan kapan aku ke Singapura, Tuhan kapan aku ke Singapura. Aku udah nggak pernah doa kayak gitu lagi. Tapi Tuhan sendiri itu yang menggenapi janjinya. Dia bukan Tuhan, dia Tuhan yang nggak akan pernah lupa dengan janjinya pada kita. Oke, jadi ini asal mula saya. Kemudian setelah itu mau cerita lain lagi nggak? Cerita lain lagi. Nah, saya tunjukkan di sini ya foto. Yang pertama itu Changi kan, berarti itu pertama kali saya ke Changi. Terus ini ada foto saya di Vancouver dan di US. Basically
again, ini kisah tentang bagaimana janji Tuhan itu selalu digenapi dan bahkan jauh lebih luar biasa daripada apa yang Tuhan janjikan. Oke. Kalau misalkan kita bicara masalah mengenai ke Amerika, ke Kanada, zaman dulu ya, dan kalian lihat ya, saya dari kota kecil gitu kan, bukan berasal dari orang yang kaya. Makanya itu sampai sekarang saya juga masih bekerja gitu kan. Jadi saya bukan anak orang kaya, bukan anak milioner kayak gitu kan, enggak. Saya dapat kesempatan kerja untuk Singapura, is like one of the blessing yang aku dapatin dari Tuhan. Yang di foto yang paling sebelah kanan itu foto sahabat saya dari SMA, enggak, dari SMP. Sahabat saya dari SMP. Setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk kuliah di Kanada. Oke, jadi setelah lulus kuliah ya, dia pergi ke Kanada. Dia tinggal di Vancouver. Dan sejak saat itu, dia selalu bilang ke saya, "Sob, kunjungin dong aku ke Kanada." Aku cuma bilang, oke. Tapi dalam hati saya bilang kayak gini, ya Allah Tuhan, duit dari mana ke Kanada? Tahu nggak biaya pesawat ke Kanada berapa sih? 30 juta, men. 30 juta. Duitnya siapa? Kayak gitu kan. Tiket pesawat doang belum. Nanti makan di sana, minumnya gimana? Bukan minum sih. Kalau makan pasti minum ya. Makan, minum. Terus habis gitu tinggalnya. Terus habis gitu masa nggak jalan-jalan? Masa di rumah doang? Masa di hotel doang? Gitu kan. Pasti harus jalan-jalan dong. So actually setiap kali dia mengingatkan saya cuma bilang, nanti ya, saya nabung dulu ya. Terus waktu itu kan saya masih kerjanya, waktu itu masih belum kuliah dong. Waktu itu masih kuliah dong, belum dapat penghasilan. Terus habis gitu 4 tahun kemudian lulus, ditagih lagi dong. Ayo kapan ke Kanada? Tunggu ya, nabung duit dulu. Kerja di Surabaya, kerja di Indonesia, di Surabaya gajinya berapa sih? Gajinya nggak banyak. Waktu itu gaji saya mungkin cuma 1,5 juta atau 2 juta. 1,5 juta, 2 juta kalau misalkan mau nabung untuk pergi ke Kanada, mungkin aku harus menabung 6-10 tahun sebelum bisa ke Kanada. But anyway, to cut the story short kan, untuk mempersingkat, 1 tahun sebelum sahabatku pulang for good ke Indonesia, finally aku bisa mengunjungi dia dan menepati janji saya. Dan ingat ya, maksudnya, kadang-kadang aku sebenarnya udah nggak inget, tapi Tuhan lewat temanku itu dia mengingatkan lagi bahwa come to Kanada kayak gitu kan. Dan nggak cuman Kanada, Tuhan juga kasih aku bonus untuk pergi ke Amerika. Dan aku sebenarnya nggak spend that much. Aku nggak spend terlalu banyak. Kenapa? Karena keluarga aku punya sepupuku satu persatu itu selama 15 tahun terakhir itu mereka pindah ke Amerika. Seakan-akan Tuhan tuh menyiapkan akomodasi saya selama di Amerika dan di Vancouver. Jadi akomodasi ditanggung, jadi saya cuma perlu menanggung biaya pesawat. But then again, really, ketika kalian punya impian apapun, jangan dimatikan. Oke? Kalian tetap pegang. Karena apa? Karena satu saat kalian nggak tahu caranya gimana. Sesungguhan, aku nggak tahu caranya gimana aku bisa sampai ke Kanada. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa sampai ke Amerika. Dan it's a very wonderful thing. Kenapa? Karena it's just nice. Itu ulang tahunku dan pertama kalinya saya merayakan ulang tahun di Amerika bersama dengan sepupu saya. So I think it's like, jangan pernah putus asa gitu loh. Kalau misalkan belum dijawab sama Tuhan, nggak masalah. Jalan terus, ya kan? Kenapa? Saya bisa ngomong ini juga. Karena anyway, setiap kali kita kembali. Nah, ini ya, setiap kali kita punya mimpi, pasti ada destiny-nya kan? Ini jembatan San Francisco Golden Gate itu ya. Ini bukan foto saya tapi saya ambil dari internet. Ya, mimpi ya kan? Itu pasti ada destiny-nya kan, ada yang harus dicapai kan. Kita punya impian, kita ada destiny. Kita punya jadi impian kita itu akan membawa kita masuk ke destiny kita. Our dreams, our vision, it will bring us into our destiny, into our future, into our destination. Oke? Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa menunggu nggak tahu berapa lama.
But then, do you know what is in between? Apa yang ada di tengah-tengah dream dan destiny? Oke, aku tadi bilang 3D kan. Jadi D yang pertama itu dream, ya kan, impian kita. D yang ketiga itu destiny, tujuan kita. Tapi apa D yang kedua? Yang membawa kita akan menuju ke sana. Ya kan? Seakan-akan antara dream dan destiny itu dipisahkan oleh lautan yang menggelora kayak gitu kan. So we need a bridge. Kita perlu jembatan. Nah, jembatan ini apa sih? Jembatan ini adalah yang kita namakan sebagai disiplin. Dan kita semua tidak suka disiplin. Kita nggak suka didisiplin, kita nggak suka hidup disiplin, kita nggak suka yang namanya disiplin. But then, howsoever, disiplin itu penting. Disiplin itu penting. Disiplin itu seriously sangat penting. Kenapa? Karena untuk bisa berjalan dari dream ke destiny, we need the discipline. You know, aku nggak akan bisa ke Kanada kalau aku nggak disiplin menabung. Iya nggak sih? Aku nggak akan bisa mencapai impianku kalau misalkan aku nggak disiplin menabung, kalau aku nggak disiplin belajar bahasa Inggris kayak gitu kan. Meskipun bahasa Inggris saya masih medok-medok juga, tapi kan paling enggak ya lumayan lah jabuto lah ya kan. Paling enggak bule-bule itu masih paham lah ya, nggak sampai ya excuse me, pardon me, nggak sampai kayak gitu-gitu lah ya. So I think it's still okay. Ketika saya ke sana mereka paham lah ya. Dan saya masih paham mereka ngomong apa. So again, we have a dream, we have a destiny, but in between we need to have discipline. Oke, maaf ya. Maaf jadi lama. Oke, disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Disiplin itu adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti disiplin? Artinya tata tertib, ketaatan, dan bidang studi. Tapi menarik sekali, kalian mau tahu nggak akar kata disiplin itu dari mana? Akar kata disiplin itu dari bahasa Latin discipulus. Ya kan, saya bukan orang Latin jadi nggak tahu apakah itu benar apa enggak, tapi nggak tahu cara bacanya ya maksud saya, tapi ya akar katanya adalah dari discipulus, di mana bahasa Inggris itu akhirnya mendapatkan kata disciple atau murid. Kalau dalam bahasa Latin kuno yang mereka sebut sebagai discipulus, menariknya itu adalah pengikut Yesus Kristus yang mau mengikuti Tuhan Yesus sepanjang umur hidupnya. So when people call you disciple, it means that you are a follower of Jesus Christ. Akar kata dari disiplin. Akar kata dari disiplin itu adalah discipulus, berarti pengikut Yesus Kristus sepanjang umur hidupnya. Again, kalau aku mau kembali ke sini, seriously, untuk bisa menuju dari impian saudara, menuju ke destiny, saudara perlu memerlukan disiplin ini. You need to be a disciple. You need to be a follower of Jesus Christ. Okay? It's very interesting karena buat aku, menarik banget ternyata disciple, discipulus, itu disiplin, itu arti katanya, akar katanya berasal dari pengikut Yesus Kristus. It's like very interesting. Then, it is very interesting bahwa ternyata itu akar katanya. Dan kalau misalkan kita mau lihat lagi ya, di Ibrani 12 ayat 5b sampai 6 gitu kan, dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena apa? Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam bahasa Indonesia ini kayaknya berat banget sih, dihajar lah, disesah lah gitu kan. Tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya itu disiplin. Jadi dalam bahasa Inggris itu we can see here, my son do not think lightly or scornfully, nggak kelihatan saya, or scorn to submit to the correction and discipline of the Lord, not lose courage and give up and pain when you are reproved or corrected by Him. For the Lord corrects and what? Discipline. Jadi Tuhan mendisiplin kita, ya kan? Mendisiplin siapa? Orang yang dikasihnya. Dan dia memang menghajar orang yang yang dikasihnya lah ya. So again, he punishes, he even scourges every son whom he accepts and welcomes to his heart and cherishes. Jadi Tuhan mendisiplin kita. So apakah disiplin itu penting? Yes. Disiplin itu apakah penting? Yes, of course. Yes, of course. Disiplin itu penting. Nah, sekarang dari sini saya ingin membawa kepada saudara apa sih kata Alkitab tentang disiplin. Oke, karena itu disiplin
dan itu berasal dari kata murid, berarti ada 2 orang yang terlibat di sini. Ada 2 kategori yang terlibat di sini. Yang pertama adalah the disciple itself, the disciple itself, the murid, ya kan? Muridnya. Sebagai murid, apa sih yang harus kita lakukan? Sebagai murid, karena murid namanya belajar ya. Murid itu berarti kita harus belajar untuk tunduk dan taat terhadap didikan. Setuju ya? Para murid yang masih sekolah, apakah kalian harus tunduk dan taat pada didikan guru kalian di sekolah? Yes, no, yes, no, yes kan? Tidak ada jawaban lain selain yes. Karena kalau misalkan kalian tidak menurut pada peraturan sekolah, kalian bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, sama sih sebenarnya kayak ketika kita sebagai murid, kita tuh beneran harus belajar dan tunduk terhadap didikan. Kalau kita muridnya Tuhan, berarti kita harus tunduk dan taat pada siapa? Didikan Tuhan. Nah, dari sini, Amsal 12 ayat 1. Bentar, saya harus kemana ini? Oh, sebelah sini. Amsal 12 ayat 1. Again, di sini dikatakan, ini buat para murid ya, para disciple. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dalam bahasa Inggris ya, apa katanya? To learn, you must what? You must love discipline. Okay? It is stupid to hate corrections, but yes, to learn. Kita sebagai murid, whenever we want to learn, ketika kita mau belajar, we have to love discipline. Okay? Jadi kita tidak akan bisa menghindari disiplin kalau misalkan kita adalah murid yang mau belajar. Kecuali kita murid yang nakal. Jadi kita, jadi kita, kalau kita murid yang nakal mungkin kita nggak suka disiplin. Tapi murid yang benar, yang mau belajar, itu mereka mencintai didikan, mereka mencintai disiplin. Oke. Dari sini, sebagai murid Tuhan Yesus, I just want to say something. Ini ada yang tahu ya, yang satunya bonsai, yang satunya pohon. Ini salah satu yang dulu sebenarnya membuat saya kepahitan. tapi is a lot of truth. Ada banyak kebenaran yang di dalamnya. Jadi you know, like the bonsai. Yang sebelah kiri itu adalah pohon bonsai, yang sebelah kanan adalah pohon yang biasa. And you know that kalau misalkan kita melihat pohon bonsai, apakah indah? Indah. Apakah seperti pohon biasa, pohon yang besar? Sama, kurang lebih bentuknya sama. But then again, it's like deception. Jadi itu kayak pemalsuan ya, apa ya ceritanya. Jadi kayak seakan-akan ini pohon yang sama, tapi ukurannya lebih kecil. Keindahannya sama, tapi ukurannya lebih kecil. Dan si bonsai ini sebenarnya dia bisa dipindah-pindahkan. Alhasil, dia tidak pernah berakar sampai ke kedalaman. Sehingga dia tidak berinteraksi dengan orang yang lainnya. What do I want to say here? Apa yang ingin aku katakan di sini adalah, you know, untuk kita mau bertumbuh, untuk kita sebagai murid, untuk kita bisa dimuridkan, berarti kita butuh guru. Benar nggak? Kalau kita yang namanya mau dimuridkan, berarti kita butuh guru. Kita butuh discipler. Nah, untuk kita butuh guru, untuk kita memiliki discipler, kita nggak bisa seperti pohon bonsai. Kenapa? Karena pohon bonsai itu bisa bosan di meja yang ini, dia bisa diangkat pindah ke meja yang lain. Bosan di meja A, pindah meja B. Bosan di meja B, pindah di meja C. Kemudian kalau misalkan kalian lihat pohon yang di sebelah kanan, yang ada, itu ada orangnya. Mana ini? Nah, itu ada, mana ini tanganku? Ya kan, ada orangnya. You know, pohon yang tertanam, yang berakar, dia bahkan bisa melindungi orang. Kalau bonsai, justru dilindungi mungkin ya, nggak melindungi. Nah, dengan itu saya ingin menguatkan dan ingin ngasih tahu gitu loh, maksudnya it's very important untuk tertanam di dalam sebuah gereja. It's very important, sangat super penting. Kenapa? Karena sekali lagi sebelumnya tadi kita belajar untuk menjadi murid kita harus bisa belajar tunduk dan taat terhadap didikan. Yes, di era online seperti ini kita bisa belanja, kita bisa window shopping, kita bisa klik ke gereja-gereja lain, dan kita bisa belajar sesuatu dari itu. Apakah kita akan menjadi indah? Yes, kita menjadi indah. Kita seperti pohon, yang sama-sama pohon, tapi yang satunya kerdil, yang satunya besar. Yang satunya tertanam, yang satunya enggak. Yang satunya bisa gampang pindah-pindah, yang satunya enggak. Then, what I want to say here is,
is very important. Kenapa? Karena orang yang tertanam, yang pohonnya tertanam ke bawah, itu dia tidak akan mudah digoncangkan. Sehingga ketika ada angin ribut, sehingga ketika ada tantangan dalam hidup, mereka itu akan tetap kokoh. Bayangkan ya kalau misalkan ada bonsai dan ada pohon yang di kanan itu, pohon yang ada di lapangan itu kan. Kalau ada angin ribut, kalau ada badai, siapa yang menghilang duluan? Oke? Kalian jawab sendiri ya, siapa yang menghilang duluan. So that's why it's very important untuk kita planted in a church, in a local church. Oke? Yang kedua, nah ini buat para pengajar, buat para kakak-kakak yang mengajar atau yang memuridkan. Kita harus ingat, bahwa karena disciple, disiplin, artinya kita tidak boleh memanjakan anak-anak kita. Kita mengasihi mereka dengan cara mendisiplinkan mereka. Bukan berarti dihajar, cemang, di apa namanya ini, ditampar ya, enggak ya. Bukan berarti dipukulin ya, enggak. Tapi kita mendisiplinkan mereka dalam artian gini, apa ya, kalau misalkan mereka salah ya kita tegur lah. Tapi tentu saja tegur dengan kasih. Oke? Because Amsal 13 ayat 24 mengatakan kalau siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Oke, again ya, mengajar di sini dalam bahasa Inggris itu sebenarnya disciplining them. Like when they need to be ditegur kayak gitu kan. Kalau mereka butuh ditegur, tegurlah. Jangan diam aja. Kenapa jangan diam aja? Karena sebagai discipler, sebagai guru, sebagai mentor, sebagai pengajar, Tuhan itu memberikan otoritas kepada saudara untuk mengajar. Bukan untuk menghajar, bak gitu, bukan ya. Tapi untuk mengajar. So, it is in your authority untuk discipline them. Oke? So, we cannot miss the discipline part. Oke? Again ya, between the dream and between the destiny, you cannot miss the discipline. Oke? You cannot miss the discipline part. So you can be able or you can get closer to your destiny. Nggak peduli apapun impianmu, nggak peduli di manapun destinimu, you will need the discipline to do that. Okay, so how Sophia, how to do the discipline? Okay, bear with me ya, kurang sedikit. Okay, when you need to do the discipline right, untuk kita bisa berani bermimpi artinya kita juga mau berkorban untuk menerima disiplin. Memiliki tekad yang bulat untuk mencapai destiny atau tujuan hidup kita. Again, dream, discipline, destiny. 3D hari ini, dream, discipline, destiny. Untuk kita harus memiliki dream, dan untuk bisa mencapai dream itu menuju ke destiny, kita membutuhkan disiplin. Oke? Dan bagaimana kita membangun disiplin di dalam iman kita, atau bagaimana kita bisa disiplin dalam membangun iman kita melalui 3 hal, PMS. Oke, PMS ini tidak hanya untuk para wanita, jadi bukan hanya untuk mereka yang mau mendapatkan tiba-tiba, oh hari H, datang. Nah, PMS ini bukan itu ya, tetapi apa sih PMS ini? We need to be disciplined in building the faith using PMS. Apa PMS? P, yang pertama adalah praying life. Kita harus kita membangun iman kita dengan kehidupan doa kita. Yang kedua, meditating the word of God. Jadi kita membangun iman kita dengan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, we building our faith with speaking the promises of God into our life. Kita memperkatakan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan berkata iman timbul dalam pendengaran, pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Oleh karena itu, tidak cuma kita berdoa, tidak cuma kita merenungkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus memperkatakan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke ya? Again, kenapa sih kita harus membangun iman kita? Kenapa kita harus memiliki kehidupan doa, merenungkan, and mengucapkan firman Tuhan? Why we need to pray? Why we need to meditate? Why we need to speak? Because dalam perjalanan kita dari dream ke destiny, dalam perjalanan kita itu kita akan menemui challenges in life. Oke, akan ada tantangan, akan ada badai, akan ada angin keras lah, angin puyuh lah, atau mungkin banjir lah, banjir bandang, banjir apalah. Nah, kita memiliki tantangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berdoa, kita harus merenungkan firman Tuhan dan mengucapkan janji firman Tuhan apa? Supaya iman kita terbangun dan kita memiliki kekuatan untuk berdisiplin menuju ke destiny yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita.
Okay? So again, ya, challenges pasti ada. Challenges, tantangan hidup pasti ada. Baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Okay? Then again, the last one. Jadi again ya, dream, discipline, and destiny. Dan kita akan pasti menghadapi tantangan, tapi untuk membangun disiplin supaya kita tetap kuat di dalam disiplin, kita ada 3 hal, yaitu PMS. Apa tadi PMS? Bukan sakit perut ya. Tapi PMS itu adalah praying life. Yay, thank you, Yosu. Praying life, and then M, meditating the word of God, and then yang ketiga S, speaking the promises of God into your life. That's how you build the faith and discipline, so you can go from your dream to destiny in the discipline by building the PMS life. Okay? Jangan takut kalau misalkan kita berbuat kesalahan, it's okay, karena Tuhan kita itu panjang sabar dan Dia selalu mengasihi. Dan you have to know, kita harus tahu bahwa no one is perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Oke, bahkan firman Tuhan sendiri juga bilang bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada yang baik, karena kita semuanya sudah jatuh dalam kita semuanya kehilangan kemuliaan Tuhan. But then again, di dalam anugerahnya kita sudah diselamatkan. So again, I want to encourage you. Saya ingin menguatkan saudara. Saya nggak tahu apakah ada dari saudara yang kehilangan mimpinya, karena seperti yang tadi saya alami, tante saya cuma janji-janji belaka, tidak ada penggenapan. Terus saudara jadi pahit. Mungkin saya ingin mengundang musisi untuk bisa memainkan lagu atau tapi dari sini saya juga ingin bertanya gitu loh. Saya ingin menguatkan, apa sih impian kalian? Apa impian kalian yang sudah kalian lupakan? Apa sih? Apa yang dulu pernah dijanjikan oleh Tuhan? Terus kalian brush off, kalian lupakanlah, nggak mungkin lah aku punya duit ke sana, nggak mungkin lah aku bisa melakukan ini, aku lo nggak pinter, aku lo nggak pandai bicara, aku lo siapa, dari kota kecil, dari Tuban, siapa aku ini, ya kan, duit nggak punya, gaji cuma 1,5 juta, gimana caranya mau ke Singapura kayak gitu kan, gimana caranya mau ke Amerika, gimana caranya mau ke Kanada. But then again, I just want to encourage you. Saya cuma ingin menguatkan saudara bahwa milikilah impian sebanyak mungkin. Dan jangan putus asa ketika impian itu masih belum terjadi. Kenapa? Karena ketika saudara menghidupi impian saudara di dalam kehidupan yang penuh dengan disiplin, di mana kita membangun kehidupan doa kita, di mana kita merenungkan firman Tuhan, di mana kita memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, memperkatakan nggak cuma firman, tetapi janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah sendiri yang akan membawa kita masuk ke dalam destiny kita. Oke, mari kita sembah Tuhan.
is higher than the heaven. Lord, your name is higher than all created things, higher than gold, higher than dreams. Say, Lord, your name, Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than gold, higher than dreams. The name of the Lord. Shigara dagara bashiri dandara bara 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 bara. Shira bara gara bara 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 shira bara. Saya nggak tahu siapa di antara saudara sekalian yang merasa bahwa impian saudara itu sudah hancur, nggak akan terjadi. Saat ini saya berdoa supaya Allah Roh Kudus sekali lagi membangkitkan impian itu, sekali lagi membangkitkan impian itu. Setiap kalian memiliki panggilan yang istimewa. Saya merasa bahwa ada beberapa dari kalian yang merasa bahwa aku gak mau lagi bermimpi. Aku gak mau lagi bermimpi. Orang tuaku bilang, impianmu itu gak masuk akal, kekanak-kanakan. Atau temanku bahkan mengejek impianku. Guru-guruku gak ada yang setuju dengan impianku. Mereka semuanya menolak, mereka semuanya bilang impianku itu kekanak-kanakan. Mereka semuanya bilang impianku ini tidak masuk akal. Aku nggak tahu siapa itu, tapi saat ini saya ingin saudara mengambil waktu untuk mengampuni mereka yang menghancurkan impian saudara. Mungkin dalam kasus saya, waktu itu adalah tante saya. Saya nggak tahu siapa yang menyebabkan saudara tidak lagi percaya pada impian saudara. Saya nggak tahu siapa yang menyebabkan saudara nggak percaya kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi saat ini saya ingin saudara mengambil waktu untuk mengampuni mereka. Karena ketika kita mengampuni mereka, Tuhan mampu untuk membangkitkan lagi impian itu. Dan Tuhan mampu untuk menyediakan jawabannya. Tuhan mampu untuk menggenapi impian itu untuk menjadi nyata. Dan seperti yang saya saksikan, ketika Tuhan menggenapi, ketika Tuhan membiarkan impiannya itu digenapi, Dia tidak hanya menggenapi sesuai dengan doa kita, saudara, tetapi Tuhan menggenapi jauh melebihi pikiran kita, jauh melebihi apa yang kita bayangkan, jauh melebihi apa yang kita doakan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mengampuni Tuhan. Mereka Tuhan, mungkin mereka adalah pemimpin kami Tuhan. Mungkin mereka adalah orang tua kami Tuhan. Mungkin tante kami Tuhan, om kami Tuhan. Atau mungkin sahabat kami yang terdekat Tuhan. Kami mau mengampuni mereka Tuhan. Kami mau mengampuni mereka Tuhan, karena mereka meremehkan Tuhan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau ampuni mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Allah Roh Kudus, bangkitkan kembali impian-Mu Tuhan. Bangkitkan kembali mimpi-Mu Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudaraku ini Tuhan. Sehingga mereka bisa hidup, berjalan di dalam panggilan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau akan panggil mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap kami Tuhan yang ada di sini Tuhan, berjalan Tuhan, hidup di dalam pusat kehendak-Mu Tuhan. Kalau ada dari kami Tuhan yang menyimpang dari pusat kehendak-Mu, tarik kami kembali Tuhan, tarik kami kembali Tuhan. Disiplinkan kami sekali lagi Tuhan, disiplinkan kami sekali lagi Tuhan, supaya kami hidup kembali di dalam pusat kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan,
Saat ini dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan saudara dan terima api dari Tuhan, terima api yang dari Tuhan yang membangkitkan impian saudara kembali, membangkitkan panggilan saudara dalam kehidupan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara sekali lagi. Terima, karena Tuhan masih peduli, Tuhan masih sayang, dan Tuhan akan menggenapi setiap janjinya yang sudah diberikan kepada saudara. Setiap janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah Tuhan itu melanggar janjinya. Sekalipun kita mungkin sekarang dalam masa penantian, saya ingin saudara dikuatkan, saya ingin saudara tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap berdoa, tetap merenungkan, dan tetap mengucapkan, memperkatakan janji firman Tuhan, karena suatu saat saudara akan bisa memberikan kesaksian hidup bahwa impian Tuhan, bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara itu digenapi. Saudara nggak tahu bagaimana caranya, tetapi yes, firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak gerakkan Tuhan, jamah Tuhan setiap kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan. Kami terima kasih-Mu sekali lagi Tuhan. Kami terima Tuhan pengampunan-Mu sekali lagi Tuhan. Dan kami terima Tuhan janji firman-Mu Tuhan sekali lagi Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan. Kalau misalkan kami sempat Tuhan tidak percaya Tuhan, ampuni rasa tidak percaya kami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau membangun iman kami lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau-lah yang menuliskan di dalam kitab hidup kami Tuhan, bahkan sebelum kami dibentuk, Engkau-lah yang menenun kami Tuhan, bahkan ketika kami sebelum kami ada di dalam rahim ibu kami Tuhan, Engkau sudah menenun, Engkau sudah menuliskan hari-hari kami sebelum bahkan hari-hari itu ada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk peneguhan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami sekali lagi Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan setiap anak muda di dalam GKRI Hope Tuhan, sehingga mereka memiliki pengharapan dan mereka bisa mengetahui panggilan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan setiap orang yang telah menerima firman Tuhan, katakan dengan keras, amin. Oke, thank you Ci Sophie. Thank you so much. Thank you Ko Albert, thank you Ko James buat pemberitaan firman Tuhannya. Terima kasih banyak. Oke guys, kita mau berdoa dulu buat MDH, kita mau berdoa buat Ci Sophie, kita mau berdoa buat Ko Albert, Ko James yang sudah melayani hari ini. Berapa banyak yang diberkati? Angkat tangannya. Boleh kasih reaction, boleh kasih love, boleh kasih thumbs, boleh kasih love atau apapun. Oke. Ya, dan jangan pergi dulu, oke? Habis ini kita mau take picture bareng-bareng, oke? Jadi, tapi sebelum take picture, let's pray together. Kita mau berdoa dulu sama-sama. Bagi kalian yang sudah angkat, yang sudah buka videonya, kita mau angkat tangan kita buat setiap mereka. Kita mau berdoa buat setiap mereka. Mari kita angkat tangan kita, mari kita berdoa. Basaro, sikira labayana kaya lalabaya, sakayana kara lalabayana kara lalabay. Bapak kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur buat Ci Sophia, kami bersyukur buat Ko Albert, kami bersyukur buat Ko James Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Berkati semua pelayanan mereka, berkati semua apapun yang dikerjakan tangan mereka Tuhan. Dibuat semuanya berhasil Tuhan. Bahkan setiap apapun yang mereka rindukan, kami percaya mimpi-mimpi dari Tuhan akan digenapi dalam hidup mereka. Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup mereka. Apapun itu Tuhan. Kami sangat bersyukur buat pelayanan yang sudah mereka lakukan pada hari ini. Biar firman-Mu tidak kembali sia-sia, tapi firman-Mu bertumbuh Tuhan. Seperti pohon dengan akar yang kuat Tuhan. Buat setiap pribadi kami yang mendengar pada malam hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur, kami sangat-sangat berterima kasih. Kami menyerahkan semua kehidupan Ci Sophia, buat Ko Albert dan Ko James ke dalam tangannya Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.